Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat transaksi di aplikasi Bilas. Nah, jadi di aplikasi Bilas ini ada dua tipe transaksi reguler dan juga transaksi paket berlangganan. Bedanya apa? Kalau reguler itu adalah transaksi yang selama ini sudah kita lakukan. Nah, paket berlangganan ini adalah transaksi yang baru, yang baru-baru ini di-share mengenai paket bulanan. Jadi kuota bulanan. Nah, yang akan dijelaskan di video ini adalah transaksi reguler terlebih dahulu. Transaksi reguler ada dua, ada yang menggunakan titik penjemputan dan ada yang tanpa titik penjemputan. Yang sekarang akan dijelaskan adalah yang menggunakan titik penjemputan terlebih dahulu. Oke, lanjut ya. Jadi untuk membuat transaksi kita pilih tanda plus biru ini, kemudian pilih reguler, kemudian masukkan layanan yang diinginkan pelanggan. Misalnya di sini kita pilih kiloan. Oh ya, sebelumnya pencarian ini bisa digunakan ya untuk mencari layanan yang yang pelanggan inginkan. Misalnya spring bed. Nah, spring bed gitu ya contohnya. Nah, ini kita contohinnya yang pertama adalah cuci komplit reguler dulu. Nah, kita tambahkan, kemudian masukkan kiloannya. Terus kalau misalnya mau ada yang ditambahin lagi bisa langsung ditambahin ya layanannya. Nah, untuk satu kategori di aplikasi ini juga bisa ditambahkan. Jadi kan sebelumnya di Laundry Post belum bisa ditambahkan. Nah, yang di sini sekarang bisa ditambahkan. Gitu. Misalnya contohnya cuci komplit reguler dengan spring bed, karena kita akan menggunakan titik penjemputan, di mana titik penjemputan itu biasanya dipakai untuk transaksi yang memang ada ongkirnya gitu. Contohnya Queen. Nah, pilih pelanggan, klik cari pelanggan. Bisa di search, bisa dicari. Nah, pilih. Kemudian karena kita pakai yang pengantaran, diaktifkan pengantarannya. Kemudian pilih maps-nya. Nah, ini kita harus memilih lokasi pelanggan di mana. Secara otomatis pertama-tama adalah lokasi di mana kita berada gitu. Jadi langsung kasih tahu lokasi di mana kita berada. Untuk memilih ke pelanggan kita harus menggeser-gesernya. Kurang bagusnya dari aplikasi ini dia nggak bisa langsung search alamatnya, jadi kita harus geser-geser manual. Makanya di sini. Kemudian tambah ongkir, misalnya ongkir 40.000, simpan. Nah, di sini langsung ketahuan total jarak 1,9 dengan outlet kita. Kalau di sini saya ngambil contohnya dari outlet Barata, itu 1,9 km. Nah, untuk kiloan cuci komplit reguler itu kan biasanya kita hitung ya. Dan di sini ada tulisan tambah detail item. Tambah detail item ini harus diklik. Kita harus mengisi item yang ada di dalam cucian kiloannya. Nah, kiloan itu kan banyak banget ya jumlah piecesnya. Nah, sekarang kita di sini udah disediakan item-itemnya dan ada total. Jadi maksudnya apa? Total ini difungsikannya adalah kalau misalnya kondisinya sepertinya tidak memungkinkan untuk menghitung satu-satu gitu. Misalnya ada 80 pieces, kita harus ngitung berapa celana panjang, celana pendek, daleman, itu kan lumayan ya gitu dengan beban. Maksudnya dengan karyawan kita yang sekarang semua pekerjaan dipegang gitu. Nah, jadi kalau seperti itu kondisinya kita masukkan aja di total. Misalnya totalnya adalah berapa? 40. Ini nggak bisa diedit ya, jadi harus kayak gini. Oke, nanti bisa dikasih
di sini ya. Maksudnya buat apa? Biar nanti langsung kalkulasi itemnya di notanya gitu. Nah, ini ada 43. Nah, nanti kalau memang sempat masukin item-itemnya, misalnya celana panjang berapa, celana pendek berapa, ya diisinya celana panjang celana pendek aja. Jadi totalnya nggak usah diisi gitu. Nah, ini total 43. Kemudian spring bed, misalnya parfumnya Sweeties. Nah, ini ada informasi tambahan, diklik. Ini nomor rak kita belum terlalu perlu karena rak kita juga masih nggak seberapa, yang belum dinama-namain juga raknya gitu. Nanti kalau udah banyak baru raknya pasti dinama-namain. Nah, terus ini keterangan ini isinya adalah siapa yang menerima, misalnya Bu Ugi gitu ya, Bu Ugi, dan berapa pieces tadi di sini, berapa pieces tuh yang di atas harus sama ya, 43 pieces. Nah, kemudian diisi juga jadi nama, total kiloan. Kalau perlu di sini dikasih tahu biar customernya nanti nggak bingung ini apa 43 pieces, ini kiloan 43 pieces. Kemudian di sini dikasih keterangan misalnya baju-baju atau celana-celana yang memang kondisinya perlu dicatat. Misalnya contohnya ada baju yang sedikit robek, misalnya baju putih robek sedikit gitu, misalnya robek di bagian lengan, misalnya di lengan gitu, dikasih konfirmasi. Jadi maksudnya di sini kita kasih konfirmasi ke pelanggan bahwa ada hal-hal yang memang perlu pelanggan kasih tahu kondisi sebelum di laundry gitu. Nah, terus yang merah-merah ini promo aktif kalau memang ternyata ada promo. Misalnya di sini kita masukin ya, promo free 1 kg cuci komplit express misalnya. Tapi di sini kita kan cuci komplit reguler, jadi jangan deh, karena kan bisa dihapus ya. Nah, oke. Kemudian ini udah selesai bikinnya. Nih, udah lengkap semua. Kita bisa pilih bayar nanti dan bayar sekarang. Misalnya contohnya bayar nanti. Yes, proses pesanan. Nah, setelah itu kita melihat detailnya seperti apa. Sudah dicek. Kalau mau lihat lagi, pilih detail. Nah, akan keluar seperti ini. Nah, biasanya kan setelah kita membuat, kita share WA-nya, share notanya ini ke pelanggan. Nah, untuk menge-share itu ada di bagian atas, ada gambar Bluetooth, atas sebelah kanan ya, Bluetooth, ada nota dan ada printer. Kalau mau ngeprint tinggal pencet yang printer. Kalau mau ngirim nota, kita pencet yang kirim nota. Kita contoh kirim yang nota dulu ya. Kirim nota, diklik, kemudian dibagikan ke WhatsApp. Nah, dibagikan, udah di-share. Nah, di sini udah kelihatan ya nama transaksi, siapa pelanggannya namanya. Terus order ID-nya. Order ID-nya ini TRX-2010-18-003. Ini ada maknanya. Nah, 20 ini adalah 2020 10 bulan 18 tanggal. Jadi tahun dulu, bulan, kemudian tanggal. Kemudian ada kasirnya namanya siapa, Nyuci Laundry. Nah, terus tanggal pesannya 18 Oktober 2020 jam 1.31. Kemudian pelanggan juga dikasih tahu estimasi selesainya itu 21 Oktober 2020 jam 1.31. Ada jamnya, bukan cuma tanggal. Nah, terus itemnya ada 44 item dan ada 2 layanan. 2 layanan itu kan kiloan cuci komplit dan spring bed. Kemudian item itu ada 44. Kenapa? Karena tadi total piecesnya itu ada 43 nih. Kiloan itu kan 43 pieces dan ditambah spring bed 1, jadi 44 item di jumlah gitu. Kita kirim ya langsung ya ke pelanggannya. Kemudian setelah kita kirim, nanti kita kasih kata-katanya itu sudah kita templatekan di keyboard. Ini namanya keyboard Sally nih, yang hijau ini, yang warna hijau, dan keyboardnya ini namanya keyboard Sally. Saya udah dipasang keyboard Sally, jadi nanti tinggal dipilih aja nih
Nah, berikut adalah nota laundry Bapak Ibu. Nah, kita langsung pilih yang ini, berikut adalah nota laundry Bapak Ibu. Jadi udah dipasang, tinggal gitu doang. Nah, jadi dia nggak bingung kucuk-kucuk dapet gambar nota, terus ini nota apa? Oh ya, walaupun dia ingat sih laundry, tapi biar lebih enak lagi kita kasih berikut adalah nota laundry. Terus biar dia ngecek lagi, di sini kita kasih tahu. Silakan dicek kembali dan segera infokan ke kami jika ada yang tidak sesuai. Oke, sudah dikirim. Kemudian biasanya kita langsung ngeprint ya. Nah, kita print, bisa langsung di print nih, diklik print. Ini sayang belum bisa ngeprint karena nggak ada printernya di sini. Nah, paling enak adalah di sini nih, ngeklik print di sini. Kemudian yang di print itu adalah nota produksi karena kita butuh untuk produksi, kecuali kalau pelanggan minta. Jadi pasti nota produksi sama nota pelanggan nih nanti formatnya agak beda nih. Cuman saya nggak bisa lihat karena nggak ada print-printannya, jadi harus dicoba. Nah, udah setelah itu udah dong, biasanya berarti cucian ini akan masuk ke antrian, baik cucian kiloannya dan cucian spring bednya. Nah, di sini kalau kita lihat ada masuk 1 nambah, tadi kan 1 sekarang jadi ada 2, antriannya tadinya 2 jadi ada 3. Nah, jadi kalau yang masuk itu kan itu di bagian transaksi hari ini, jadi kalau hari ini doang yang masuk ada 2. Kalau antrian ini, yang di menu antrian ini adalah total yang memang lagi ada di dalam antrian, itu transaksi apa aja yang di dalam antrian. Nah, kenapa sih nggak masuk konfirmasi dan penjemputan tapi langsung masuk antrian? Karena konfirmasi dan penjemputan ini adalah jika memesannya lewat online. Jadi kalau memesan lewat online, masuknya konfirmasi dulu, setelah itu proses penjemputan, setelah itu baru masuk antrian kita. Nah, kalau kita buka antrian, jadi pada saat udah kan masuk antrian pencucian, nah terus kita mau masukin ke mesin cuci. Jadi kita pada saat mau melakukan sesuatu, melakukan aktivitas apapun, nyuci, ngeringin, kita harus pegang nih update untuk update ke aplikasi. Nggak boleh enggak, karena setiap kegiatan itu akan kelihatan sama siapapun. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk men-tracking riwayat yang yang kita tuh udah misalnya udah beberapa hari setelahnya. Terus kita men-tracking nih yang sebelumnya tuh jam berapa sih. Jadi misalnya gini, customer ini misalnya kehilangan baju misalnya. Nah, kemudian kita mau tracking nih sebenarnya customer ini bajunya ada di transaksi mana, yang pertama. Kemudian dia dicuci jam berapa misalnya. Pada saat dicuci jam berapa, kira-kira ada nggak ya customer yang berdekatan setelah dia atau sebelum dia nyucinya gitu. Nanti kan bisa kelihatan tuh jamnya jam berapa gitu. Nah, paling nggak bisa jadi hilangnya yang berdekatan dengan dia gitu, customer lain yang berdekatan dengan dia pada saat pencucian atau pada saat pengeringan atau pada saat menyetrika. Jadi kita bisa mencari dengan cara seperti itu. Kita bisa tanyain tuh ke pelanggan lainnya yang berdekatan sama dia prosesnya, ada nggak ketemu baju begini gitu. Jadi tujuannya yang pertama karena dilihat oleh siapapun, baik dari owner dan karyawan lainnya. Yang kedua, untuk men-tracking riwayat pencucian dan pengeringan dan juga penyetrikaan dan juga packing. Itu penting. Jangan sampai ketika nanti misalnya saya datang ke lokasi, ke workshop atau ke outlet, saya lihat nih, ini ada yang antrian nih, ini benar nggak antrian gini, atau nanti ada yang proses, ini kok belum diupdate gitu. Itu jangan sampai kayak gitu. Terus habis itu jangan sampai ketika nanti ada baju hilang, kita tracking, ternyata data yang masuk semua itu nggak benar. Data yang masuk misalnya dia udah nyuci, udah ngeringin, udah nyetrika, tapi nggak diupdate di aplikasinya. Itu yang sebenarnya pada saat kita mau tracking riwayatnya buyar karena datanya nggak benar update-nya. Jadi apa gunanya aplikasi ini gitu? Kita udah ganti-ganti aplikasi, apa gunanya? Ngapain pakai yang kayak gini gitu? Jadi jangan seperti itu gitu. Dibiasain disiplin, harus sesuai dengan kenyataannya.
Nah, setelah masuk antrian, kita misalnya tadi mau dicuci ya, yang antrian kiloannya mau dicuci. Nah, pada saat masukin ke mesin cuci, udah masuk nih ke mesin cuci, brek, masuk. Setelah itu kita langsung update siapa yang masukin ke mesin cuci, siapa yang proses melakukan pencucian. Misalnya Bu Irma. Ini harus benar ya pegawainya, nggak boleh, jangan sampai nanti saya ngelihat ada nyuci laundry atau admin nyuci laundry. Harus nama, harus yang dipilih harus nama. Karena kalau misalnya nggak dipilih ketahuan nanti yang ngisi ini udah nggak benar nih pengisiannya. Contohnya yang ngisi Bu Irma, terus totalnya 43, oke, checklist. Nah, cuci. Ini total 43 sebenarnya sih harusnya dihitung. Jadi pada saat dimasukin mesin cuci itu dihitung 1, 2, 3, 4 sekalian 43 jadinya ya. Tapi kalau ini oke lah, yang penting di awal dan di akhir wajib harus dihitung, nggak boleh enggak. Proses cuci ya. Nah, setelah dicuci kan setelah dicuci nanti dikeluarin bajunya, dimasukkan ke pengering. Pada saat dimasukkan ke pengering, pada saat memproses ke pengering, kita juga harus mengupdate lagi. Misalnya yang mencuci Bu Irma, yang mengeringkan Bu Ugi. Tuh, 43 pieces pengeringan. Nah, jadi kalau kita lihat ya, kalau kita buka lagi proses, kita lihat di riwayat. Nah, di sini kelihatan masuk antrian tanggal segini, jam segini, detik segini, menit segini. Kemudian cuci, yang melakukan pencucian siapa? Bu Irma, tanggal segini, jam 13, menit 39.55. Kemudian yang melakukan pengeringan Bu Ugi. Nah, sedang proses karena sedang dikeringkan. Nah, ini berguna banget buat kita tracking apapun. Jadi kalau misalnya ditanya nanti siapa yang nyuci, siapa yang ngeringin, emang pada ingat kan? Nggak pada ingat kan? Nah, makanya dengan ini jamnya sampai tanggalnya tuh udah kecatat. Jadi riwayat segala-galanya kita udah punya, udah mantap gitu. Nah, terus setelah dikeringkan kan biasa dia adem-ademin dulu tuh, dibiarin. Terus nanti pada saat menyetrika itu kan biasanya berapa bak gitu ya. Pada saat nyetrika berapa bak, sebelum nyetrika kita harus update dulu tuh. Jadi nih HP harus di tangan untuk ngupdate kemana-mana. Jadi misalnya kalau kita melakukan aktivitas sesuatu kayak ngeringin, nyuci, kita harus aware gini, kayak harus ingat, oh iya saya kan harus update ke aplikasi, saya harus ngelapor. Jadi apapun kegiatan harus lapor ya. Nah, kemudian ini mau nyetrika kan biasanya nunggu panas dulu tuh. Sambil nunggu panas diisi karena kita mau proses. Misalnya siapa? Bu Ugi apa Bu Irma? Misalnya Bu Ugi. Total 43, setrika. Oke, sip. Nah, habis itu ntar Bu Ugi nyetrika, bla 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 bla. Setelah menyetrika kan ditunggu dulu tuh ya. Pada saat mau packing atau setelah packing harus update lagi. Jadi yang update-nya itu tadi pertama apa? Mau nyuci, mau ngeringin, mau nyetrika, kemudian mau packing. Itu harus update. Kita harus keep update. Siapa yang nge-packing? Misalnya Bu Irma. Nah, ini nomor rak keluar. Kalau raknya sudah banyak dan sudah dinomorkan, ini harus diisi. Tapi sekarang kita enggak. Jadi total aja. Packing dan selesai. Oke, proses selesai. Sip. Dia sudah mulai antar. Nah, udah statusnya udah kita setelahnya mulai antar. Nah, Spring Bed Queen. Spring Bed Queen ini kan biasanya Mas Samsuri yang ngerjain gitu. Jadi ini nanti pilih pegawainya nyuci laundry aja. It's okay karena ini spring bed gitu, bukan kiloan. Tapi kalau kiloan dan satuan lainnya yang memang dikerjakan itu harus harus terisi nama. Nah, nyuci laundry diproses, dicuci. Nah, jadi kapan kita harus mengupdate ini? Kan kadang Mas Samsuri tuh suka ngupdate ya. Nih lagi dicuci, kita update di sini. Bu Ugi sama Bu Irma harus update. Oh, lagi dicuci nih. Nah, berarti
setelah penyelesaian, nah nanti sekalian aja langsung, nggak apa-apa. Kalau spring bed itu kan nggak terlalu ngaruh, maksudnya nggak terlalu nggak terlalu krusial lah nih daripada kiloan, karena spring bed tuh barangnya cuma satu dan tidak berisiko untuk hilang gitu. It's okay kalau ini. Pengeringan sudah dilakukan pengeringan. Jadi kalau spring bed ini ya nyuci laundry aja nggak apa-apa. Packing dan selesai. Proses selesai. Sip. Di sini sudah mulai antar. Karena tadi notanya adalah menggunakan titik penjemputan, jadi di sini akan muncul mulai antar. Kalau misalnya tidak menggunakan titik penjemputan, di sini akan langsung tulisannya si mulai antar ini akan diganti dengan bisa diambil. Tuh, jadi langsung bisa diambil ke pelanggan yang harus pakai proses pengantaran. Nah, ini kan mau diantar nih, kan kita tahu dong kapan diantarnya. Nah, mulai antar, diklik mulai pengantaran sama Samsuri nyuci laundry tadi. Nah, mulai pengantaran. Oke. Nah, setelah pengantaran kan udah sampai nih, pasti kan Mas Samsuri juga udah kasih tahu dong nih udah dibayar. Pada saat udah dibayar udah selesai antar. Tapi selesai pengantaran dia nggak bisa nih diselesaikan sebelum dia bayar dulu. Dia harus bayar dulu. Klik bayar nih. Dia sambil klik bayar, kemudian pilih aja uang pas atau dia mau kasbon bisa gitu. Tapi oke lah, kita pilih dulu uang pas ya. Kasbon nanti lagi dikasih contohnya. Oke, sip. Sudah dibayar, selesaikan pengantaran. Selesai pengantaran, sip, pesanan sudah diterima customer. Ya, sip, sudah. Kalau kita kembali ke menu, ada masuk ke bagian selesai. Pesanan selesai. Sini sudah ada nih tes. Kita cari tadi tes. Dan di beranda pasti sudah masuk pendapatanmu hari ini berapa yang tadi sudah dibayar. Kemudian kalau kita lihat di laporan juga sudah masuk nih pendapatan 325. Tuh, kalau kita buka laporan transaksi juga sudah masuk transaksi yang offline, transaksi reguler bisa, transaksi offline nih yang ketemu kan tadi, yang langsung ketemu, bukan yang kalau online tuh lewat aplikasi online ya. Itu sudah ada semua. Begitu kira-kira untuk untuk cara membuat transaksi dengan menggunakan titik penjemputan. Demikian penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.